Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan Saudara yang terkasih? Masih di dalam tangan kasih Tuhan atau malah sudah berpaling dari tangan kasih Tuhan? Tetapi saya yakin kepada Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan kita semua masih di dalam tangan kasih Tuhan saja. Pemberitaan firman Tuhan kita pada hari Kamis ini terambil dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai dengan 10. 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai dengan 10. Dengan judul berikut, doa Salomo memohon hikmat. Berikut, demikianlah pemberitaan firman Tuhan. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih-Mu setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku. Sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Sejauh ini pemberitaan firman Tuhan, berbahagialah orang yang mau mempraktekkan dan mendengarkan firman ini dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Sekali lagi saya menyapa kepada kita semua, Shalom dan selamat hari Kamis untuk kita semua. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pada hari Kamis ini pemberitaan firman Tuhan mengangkat tema pengertian yang benar. Sekali lagi, pengertian yang benar. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kali ini kita akan berbicara dari kitab 1 Raja-Raja. Kitab 1 Raja-Raja merupakan kitab lanjutan dari kitab yang namanya adalah 1 dan 2 Samuel. Bagaimana kitab ini menceritakan tentang sejarah-sejarah kisah Raja Israel, dimulai dari pemerintahan Raja Salomo, keruntuhannya ataupun berakhirnya pemerintahan Daud karena dia sudah meninggal, dan raja-raja Israel yang baik dan benar, baik, benar, dan tidak baik kepada Tuhan. Tetapi kali ini kita akan membahas dari Raja Salomo. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita tahu bahwasanya Raja Salomo ini adalah anak dari Daud. Sebelum Salomo memimpin, Daud sendirilah yang memimpin kerajaan Israel, ayahnya sendiri. Dia melihat bahwasanya ayahnya itu begitu baik kepada Tuhan. Dia begitu mensejahterakan rakyatnya. Sehingga pada suatu hari, suatu waktu, Daud meminta kepada anaknya untuk menggantikan dirinya sebagai raja. Kita tahu bahwasanya Salomo ini adalah anak Daud yang masih muda. Kan dikatakan di dalam ayat yang ke-7, dikatakannya adalah, maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Kita tahu bersama Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Raja Salomo ini adalah raja yang masih muda, belum berpengalaman ataupun tidak ada sama sekali kontribusinya dalam ketika ayahnya menjadi raja. Jadi makanya dikatakan Salomo adalah, aku ini masih muda Tuhan dan belum berpengalaman. Dan menjadi pertanyaan adalah, dan juga menurut tradisi orang Israel, Tuhan memilih Raja Salomo menjadi raja, Salomo menjadi raja. Karena ini Daud itu sebelumnya ayahnya Salomo ini memiliki jenjang yang sangat baik. Dia memimpin rakyatnya dengan begitu baik, raja yang bijaksana, dan menuntun dan meminta tuntunan Tuhan supaya kerajaan mereka menjadi baik. Dan mengapa dipilih Salomo untuk menggantikan Daud ayahnya? Karena Salomo ini adalah anak yang baik, anak yang
meskipun masih muda, dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia melihat bahwasannya ketika Daud ayahnya itu memimpin, Salomo ini sangat membantu sekali dalam pekerjaan ayahnya. Ketika ayahnya memimpin rakyatnya menghadapi musuh-musuh di dalam nama Tuhan, Salomo terkagum dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya. Oleh sebab itulah Tuhan mengangkat Salomo menggantikan ayahnya Daud menjadi seorang raja. Jadi pada saat ini kalau kita lihat bahwasanya sesuai dengan judul berikutnya adalah doa Salomo mohon hikmat. Nah, apa maksudnya Salomo memohon hikmat? Nah, tadi itu kan dikatakan adalah Salomo ini masih muda. Dia belum berpengalaman. Jadi dia memohon hikmat Tuhan supaya kerajaan yang dia pimpin itu menjadi kerajaan yang dilindungi oleh Tuhan, sama seperti oleh pada masa kepemimpinan ayahnya sebagai raja begitu. Nah, karena kan kita tahu bahwasannya Salomo melakukan apa yang baik di mata Tuhan seperti yang dilakukan oleh ayahnya, yaitu adalah dengan memberikan persembahan korban syukur di bukit begitu. Karena kita lihat bahwasanya ketika Salomo memberikan korban persembahan ini, Tuhan langsung menampakkan dirinya. Dikatakan kan di dalam ayat yang kelima, di situ dikatakan Tuhan adalah di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi ada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Nah, jadi ketika Salomo ini sudah memberikan korban bakaran persembahan yang baik kepada Tuhan, Tuhan membalas dan juga menerima korban bakaran yang dipersembahkan oleh Salomo. Karena Tuhan sudah melihat apa yang dilakukan Salomo itu hampir sama seperti yang dilakukan oleh Daud. Makanya kan ketika pada masa kepemimpinan Daud, dan Daud memberikan persembahan korban persyukuran, dan Tuhan menampakkan diri kepada Daud. Dan hikmat yang diminta oleh Daud apa? Yaitu supaya memberikan kerajaannya ini aman dan tentram, dan sehingga musuh-musuhnya itu tidak bisa melawannya. Nah, pada akhirnya apa yang dilakukan Daud itu juga yang dilakukan oleh Salomo. Nah, pada akhirnya kan dikatakan Salomo apa hikmatnya? Yaitu adalah dia ingin kerajaannya itu ataupun dia menjadi seorang raja yang baik hati. Maka dikatakannya di dalam ayat 9 adalah, maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hikmat Salomo melalui doanya ini memberikan pengertian yang besar dalam dirinya. Dia mau mengerti bahwasanya dia meskipun masih muda, dia ada raja muda dan belum ada pengalaman, dia mengerti sekali akan kebesaran Tuhan. Dia mengerti bahwasanya kuasa Tuhan akan melindungi dirinya. Meskipun tidak ada lagi ayahnya, Raja Salomo ini tidak sendirian. Karena berserta Tuhan, dia bisa menjadi raja yang bijaksana, raja yang mampu membedakan mana yang baik dan yang jahat. Sehingga kita tahu bahwasanya nanti ke depannya Salomo adalah raja yang sangat-sangat berkuasa di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita harus mencontoh seperti apa yang dilakukan Salomo, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bagaimana dia memberikan korban bakaran syukuran kepada Tuhan, dan dia meminta kepada Tuhan supaya menjadi raja yang bijaksana, raja yang mampu bisa menghakimi mana yang baik dan mana yang jahat, dan menjadikan dirinya raja yang bijaksana untuk mensejahterakan masyarakatnya. Justru menjadi pertanyaannya adalah kepada kita, ketika kita menjadi seorang raja di suatu wilayah, apakah kita melakukan apa yang dilakukan oleh Salomo, atau malah kita menjadi raja-raja yang kita katakan adalah raja-raja yang tidak tahu diri, raja-raja yang ingin sekali menjadi raja yang berkuasa di atas Tuhan. Dan dalam artinya adalah dia adalah yang dimaksudkan itu adalah raja yang paling ditakuti dimanapun, sehingga Tuhan itu tunduk kepadanya. Mana yang kita ikuti? Tetapi saya percaya kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita percaya, kita mau mengikuti apa yang dilakukan oleh Salomo. Dia memiliki hikmat yang besar, dia memiliki pengertian yang benar tentang bagaimana supaya dia menjadi raja yang bijaksana, menjadikan dirinya sebagai raja yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Untuk itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih, melalui firman Tuhan kita dari 1 Raja-Raja 3 ayat yang keempat sampai dengan 10 ini,
kita diajak untuk mengaplikasikan dalam diri kita untuk mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Raja Salomo di hadapan Tuhan. Mari pakai dan refleksikanlah. Kita sebagai umat manusia adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Kita menjadi umat yang menjadi pembawa damai bagi kehidupan kita sendiri dan juga kehidupan banyak orang. Dan Salomo menjadi tokoh dalam pemberitaan firman Tuhan ini. Kita berikanlah dan juga kita jadikan dia sebagai tolak ukur dan menjadikan dia sebagai contoh dalam hidup kita untuk melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Kita mengerti, kita paham bahwasanya Allah lah yang terbesar di antara raja-raja yang lain. Kita mengerti bahwasanya Tuhan Allah yang paling berkuasa, Tuhan yang maha baik, Tuhan yang mengerti akan segala persoalan yang kita hadapi. Sama seperti Salomo dikatakan, meskipun dia masih muda dan belum berpengalaman, tetap Tuhan memberikan dia hikmat yang benar, memberikannya keselamatan yang benar, kerajaannya aman dari musuh-musuh yang mengintai. Kalau kita lihat bersama sekali lagi flashback ketika Daud menjadi seorang raja, banyak sekali musuh-musuh yang datang untuk menyerang dia, salah satunya Raja Saul. Dan kita percaya bahwasannya apa yang dilakukan Salomo ini adalah sudah benar, pengertian dan hikmat yang dia minta kepada Tuhan itu sudah baik dia lakukan, dan kita sebagai manusia harus mencontoh seperti apa yang dilakukan oleh Salomo agar kita memperoleh yang namanya keselamatan daripada Tuhan. Demikian pemberitaan firman Tuhan pada hari Kamis ini. Semoga pemberitaan firman Tuhan ini bisa menjadikan diri kita untuk mengerti dan mampu berhikmat, sehingga kita memperoleh keselamatan yang datang dari Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.